Puji bagi nama Tuhan kita boleh ada, semua ini karena kemurahan Tuhan, amin. Saudara bisa bangun pagi hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Karena banyak orang yang gak bisa menginjak hari ini, tanggal berapa ini? Tanggal 24 April ini. Pada pagi hari ini kita mau belajar kalau tema yang dikasih berapa, mungkin setahun ini dikasih oleh Tuhan yang melalui Bapak Gembala kita adalah bertumbuh, amin. Keluaran 14 ayat yang ke-15. Sudah dapat semua? Yang dapat katakan amin. Sekali lagi yang dapat katakan amin. Puji bagi nama Tuhan, kita baca bersama-sama 15 saja. 3, 2, 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Perikopnya di atas menyeberangi laut Tebrau. Saudara, berarti pada situasi ini Musa sedang berada di depan laut Tebrau. Itu bukan perkara yang mudah. Amin. Bertumbuh pada saat situasi seperti apa yang dialami Musa tidaklah mudah. Apa? Karena maju kena, mundur kena. Nah, mundur kena. Berapa banyak kita yang hari-hari ini dalam keadaan seperti itu. Oh, bertumbuh, kamu harus bertumbuh, kamu harus bertumbuh. Pak, bagaimana kami harus bertumbuh? Pak, bagaimana kami harus rajin ibadah sementara kami juga harus kerja? Bagaimana kami harus bertumbuh sementara keadaan ini begitu sulit? Kadang-kadang kita mau berdoa saja sulit, saudara, betul? Kadang-kadang kita mau berdoa aja susah. Kadang-kadang kita mau berdoa saja, aduh banyak betul pergumulan. Tapi itulah bertumbuh. Amin. Saudara, yang menjadi pertanyaan kalau hari-hari ini sering dikatakan ayo bertumbuh, bertumbuh. Semua tergantung dari siapa kita. Benih apa yang dalam kehidupan kita? Benih kangkung kah? Saudara, kalau saudara punya benih kangkung, kalau kita mau bertumbuh, saudara, kalau benih kangkung cuma ditabur saja. Tanah yang berarang saja, tanah yang habis pembakaran saja kangkung itu tumbuh. Tapi mudah sekali, dia tidak perlu pergumulan yang begitu sulit untuk bertumbuh. Tapi usianya cuma 25 hari. Memang dia panjang, 25 hari panen. Dan saya mau bilang, kangkung sebesar sepohon itu gak berarti, saudara. Saudara bawa kangkung satu pohon itu saudara bawa dan saudara jual, itu gak akan berguna. Gak ada yang mau beli. Tapi ketika saudara mau bertumbuh menjadi pohon ulin, mau bertumbuh menjadi pohon yang buah-buahan, itu harus ditanam, dipupuk, harus akarnya harus merambat sampai ke dalam, dan harus tinggi, dan harus berbuah. Amin. Jadi pertanyaan saudara, benih apakah yang ada dalam kehidupan kita? Memang bertumbuh itu sulit. Yang pertama, poin pertama saya mau bagikan adalah, sering menghadapi kesulitan membuat kita semakin baik bertumbuh. Amin. Semakin banyak tantangan membuat kita semakin hebat dalam bertumbuh. Ketika kita menghadapi kesulitan, semakin banyak kita menghadapi tantangan, maka semakin di situ kita harus bertumbuh. Seperti apa yang terjadi oleh Musa, saudara. Tuhan berfirman kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Kenapa Musa begitu yakin? Kenapa Musa mengiyakan? Oke Tuhan, saya angkat tangan, saya angkat tongkat, ulurkan tangan, maka tebelahlah air itu. Karena Musa sudah melewati banyak kesulitan-kesulitan yang dia alami selama memimpin bangsa Israel. Makanya dia begitu yakin, gue angkat tongkat, maka laut ini akan terbelah. Makanya itu kesulitan membuat saudara akan semakin bertumbuh, semakin hebat. Asal kita di dalam Tuhan. Amin. Saudara, yang kedua, Tuhan berkata, bagaimana harus bertumbuh dan harus menjadi pribadi yang lebih baik. Dikatakan di situ. Dan engkau, ayat yang ke-16, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir. Sehingga mereka menyusul orang Israel dan terhadap
Firaun dan seluruh pasukannya dan keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka lalu berdiri di belakang mereka. Amin. Saudara, berarti apa? Berarti Tuhan suruh tinggalkan tempat itu. Tuhan suruh bergeraklah kamu. Bergeraklah, pergilah, jangan stay di situ terus. Jadi apa saudara yang kedua yang kita mau belajar pada pagi hari ini? Bergeraklah. Tinggalkanlah tempat yang lama itu. Keluarlah engkau dari tanah Mesir. Pergilah, melangkahlah engkau terus maju ke laut Teberau itu yang sudah terbelah itu. Kita yang tiga adalah melakukan yang Tuhan perintahkan dengan tindakan. Yes, amin. Hari ini apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan sampaikan pada pagi hari ini. Lakukan itu dengan tindakan imanmu. Lakukan itu dengan tindakan, yes, seperti Musa mengangkat tongkatnya. Bukan hanya sekedar mengangkat, bukan hanya sekedar mengangkat tongkat, mengangkat tangan. Tapi dia dengan iman. Saudara, hati Musa itu pasti berapi-api, bergelora. Tuhan tolong, pelakang itu bangsa Mesir. Bukan hanya sekedar mengangkat tongkat, mengangkat tangan. Tapi ini laut ini harus terbelah. Karena kalau nggak terbelah mati kita. Pernah begitu? Ini nyawa dipertaruhkan. Seorang bapak harus menurunkan gengsinya agar anak-anak bisa makan. Betul saudara? Agar istri dan anak-anak bisa terpelihara dengan baik. Seperti itulah Musa sebagai seorang pemimpin. Tapi itulah yang terjadi. Dan yang keempat hari ini kita mau belajar. Ikutilah proses Tuhan. Berapa banyak kita yang hari ini tidak mau ikuti proses Tuhan. Maunya instan seperti yang dibilang. Memang proses Tuhan itu sulit seperti Musa. Sampai kepada tanah perjanjian itu sulit seperti Musa. Sampai kepada tanah di mana Tuhan janjikan itu sulit. Tapi hari ini yang sulit itu kalau kita ikuti prosesnya. Maka kita akan sampai ke sana. Amin. Yang sulit itu kuliahmu, kalau kita ikuti prosesnya maka kita akan sampai ke sana. Pencarian kerja, usaha dan lain sebagainya yang sulit itu kalau kita ikuti prosesnya di dalam takut akan Tuhan, dalam pencarian akan Tuhan maka kita akan sampai di sana. Di mana orang-orang tidak mengikuti proses dan orang cuma bilang, oh hebat kamu berhasil. Bahkan mereka tidak tahu, mungkin engkau kurang makan, mungkin engkau kurang minum, mungkin engkau capek, mungkin kepalamu pusing, mungkin engkau sakit pinggang. Maka dari itu saudara, kalau engkau hari ini diproses Tuhan untuk bertumbuh dan melewati kesulitan demi kesulitan, terimalah itu dengan hati yang sukacita. Karena di sanalah Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Musa mengikuti apa yang Tuhan katakan sampai hari ini. Meskipun dia tidak masuk, tapi generasi berikutnya masuk ke tanah Kanaan. Dan sampailah apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan Musa. Haleluya.